Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bicara pribadi, bicara hukum pribadi. Ini kata Kiai Ziran itu ketika orang tanya kepada Syekh Yasin Al-Fadani, dan ini juga ada, saya juga membaca kitabnya Syekh Ismail Zain Al-Yamani, ini juga dua-duanya itu gurunya Kiai Ziran rahimahullah. Syekh Ismail Zain Al-Yamani ditanya orang Indonesia mengenai status orang-orang Indonesia itu kafirnya apa. Jadi ini ulama-ulama Mekah ditanya ya sama jawabnya itu sama, kafir harbi kan gitu kan. Tidak masuk kategori dhimmi, tidak masuk kategori yang lain, nggak masuk, itu kafir harbi semua. Cuma harbi yang bagaimana kan gitu kan, kondisi kita ini belum ada kekuasaan, belum ada syaukah kekuatan. Jadi anggap bahwasanya mereka kafir harbi ya seperti kondisi umat Islam di Mekah gitu loh. Ketika umat Islam di Mekah mana ada jihad, nggak ada jihad gitu loh. Jadi istilahnya itu ya kita sudah yang penting tawajuh pada amal, tawajuh pada dakwah, tawajuh pada memperjuangkan agama kan gitu kan. Jadi kita jangan terlalu membahas masalah apa itu masalah ghanimah atau apa, ini terlalu dini. Walaupun ini kalau kita bicara hukum, apa yang kita rampas loh ya, bukan dengan transaksi loh ya. Apa yang kita rampas dari kafir harbi itu halal gitu. Tapi kalau akad utang piutang ya harus dibayar. Itu namanya dengan akad. Kita mengambil dengan akad harus dibayar. Tapi nih kita ini merampok itu secara hukum halal, tapi jangan dikerjakan. Tidak ada satuan anjuran dari orang tua kita itu untuk dikerjakan walaupun halal. Kenapa? Ya karena ini kaitannya dengan misi dakwah kita. Ini kalau dikerjakan akan merusak gitu, nizam daripada program-program kegiatan, daripada program-program perjuangan kita. Nanti kita dicap, nah tidak ikut aturan negara, tidak tertib, tidak apa kan gitu kan. Maka hukum kaitan dengan kafir harbi ya sudah sebatas pengetahuan kan gitu kan. Karena kondisi kita ya seperti di Mekah, jadi kondisi kita belum punya kekuatan, ya belum punya kekuatan, makanya ya nggak usah bicara kaitan dengan ghanimah atau yang lain yang kaitan dengan itu. Cuma pahami bahwa kafir yang ada di Indonesia, Asia Tenggara itu semuanya kafir harbi gitu loh. Dan juga nggak usah diperangi gitu loh. Itu kan merusak nizam aturan. Makanya ketika di Mekah itu walaupun dizolimi, ditindas umat Islam, ya perintahnya bersabar. Nah sekarang juga begitu. Ini selama umat Islam belum punya khilafah, belum punya seorang amir kan gitu kan. Ya perintah kita ini bersabar dan bersabar. Bagaimana sekarang tugas kita itu mendakwai mereka. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Jangan membaca ayat-ayat apa itu namanya aturan-aturan fikih atau yang ayat kaitan dengan khilafah dulu, jangan dibaca itu. Sekarang itu fase kita ini fase berdakwah dan bersabar. Jadi bagaimana kita usahakan mereka ini masuk Islam. Satu orang masuk Islam dari kalangan mereka lebih baik daripada kita dapat ghanimah dunia dengan seluruh isinya. Maka tawajuh kita itu bagaimana mereka masuk Islam, menyelamatkan mereka daripada panasnya api neraka yang selama-lamanya itu. Pandangan mereka dengan kasih sayang. Jadi pandanglah orang kafir dengan kasih sayang. Maksudnya itu diusahakan bagaimana mereka masuk Islam gitu loh. Jadi jangan pandangan fase Medina ketika umat Islam berkuasa itu nanti kita akan salah dalam langkah kita, dalam bersikap itu akan salah begitu. Ini kurang lebih arahan orang tua kita. Jadi jangan itu hukum-hukum yang kira-kira mengganggu perjuangan kita, misi kita, jangan diterapkan dulu. Juga jangan terlalu diekspos dulu di depan publik gitu lah. Jadi kita bicara fase kita ini fase perjuangan, masih fase Mekah. Ini kata Kiai Zainul rahimahullah. Lalu kemudian terus bagaimana ayat-ayat makiyah yang kita pakai, yaitu memandang orang kafir dengan pandangan kasih sayang, rahmat, bagaimana menyelamatkan mereka daripada siksa neraka yang selama-lamanya itu.